Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah, hari ini kita sama-sama bisa hadir untuk kembali mempelajari Al-Quran, yang mempelajari kitab Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadikan semangat kita terus untuk terus berada di jalur Al-Quran atau di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasul. Jemaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah dan teman-teman yang melihat dan mendengarkan siaran ini dimanapun berada, mudah-mudahan kita bisa terus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, ya. Jemaah Kampung Takwa Asdan rahimakumullah, kemarin kita sudah sampaikan di surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrik menyatakan bahwa Nabi kok miskin, ya, nggak punya harta, ya. Kemudian kok nggak punya kebun, ya, sebelumnya malah kok Nabi jalan-jalan ke pasar shopping, gitu, ya. Allah menyebutkan bisa saja Allah berikan itu, hingga kalau perlu ada kebun-kebun mengalir sungai di dalamnya, ya. Ditambah dengan istana, ya, diberikan istana. Itu yang disampaikan waktu itu. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11 lah, ya. Surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kazzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, ya. Wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami siapkan bagi orang yang mendustakan hari kiamat itu, hari akhir, sa'ira, neraka yang menyala-nyala, ya. Ini satu hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bal kazzabu, seolah-olah menyatakan bahwa ini sudah berlangsung terus-menerus. Salah satu puncaknya adalah pendustaan terhadap as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Pendustaan as-sa'ah ini, ya, kalau dalam rukun iman, dia berarti sudah tidak beriman, tidak ada iman, ya. Karena as-sa'ah adalah salah satu pokok keimanan dalam Islam. Allah menyebutkan bal kazzabu, bahkan mereka mendustakan. Berarti sudah ada rentetan pendustaan mereka. Pendustaan yang berusaha mereka lakukan supaya apa? Supaya tidak ada yang percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika
orang-orang musyrik ini tidak percaya terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kaki bergetar, hati bergetar. Wa atadna liman kazzaba bisa'ah sa'ira. Kami siapkan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, hari kiamat, sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala ya. Kita tahu neraka itu makhluk ya. Dan menyala-nyala ini berarti dia sudah siap sebenarnya, sudah siap terhadap orang-orang yang memang layak dimasukkan ke situ. Wa atadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang ini, diancam dengan neraka yang menyala. Sekarang pertanyaannya, emang neraka itu ada? Emang neraka itu sudah disiapkan? Kalau di surat ini berarti memang sudah disiapkan. Begitu pun sebaliknya surga ya, sudah disiapkan. Nah, ayat ke-12 itu lebih menggetarkan hati lagi. Kenapa? Ini kita lihat sosok neraka. Sosok neraka itu seperti apa? Ya. Kita berpikir, sudahlah, dosa-dosa saya, kan biasanya begitu, ada begitu. Dosa-dosa saya lah, biar saya yang nanggung. Nggak bisa begitu, emang bisa nanggung dosa. Ya. Coba kita lihat sosok neraka yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mestinya kajian ini malam, jadi suasananya lebih mencekam sebenarnya. Ya, kita biasa pagi ya. Jadi biasanya saya 5:30 lah. Ini memang ada kelebihannya, ketika terang nih suasana berbeda ya. Kalau malam kan habis subuh itu gelap, lalu langitnya berubah menjadi terang ya. Itu bagian pengingatan kita juga ya. Kita lihat sosok neraka, seperti apa neraka itu ya. Ini keimanan seorang muslim ini wajib tahu ini. Biar kita ingat terus bahwa ada yang menanti kita di sana. Siapa yang menanti kita? Ya itu neraka. Coba kita lihat. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ya. Ketika neraka itu melihat mereka min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, neraka itu melihat orang-orang yang datang ke dia. Sami'u laha, mereka orang-orang itu mendengar, orang-orang yang bakal datang ini ke neraka ini mendengar apa? Taghayyuzan, kemarahan, wazafiro, dan nyala api yang menggelegak-gelegak ya. Masya Allah. Di sosok neraka ini dipersonifikasi, majas personifikasi ya. Apaan sih majas personifikasi? Sesuatu yang seolah-olah dia mati, benda mati, atau yang wujudnya tidak begitu paham kita, dipersonifikasi. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Dihadirkan sampai tahap dia hidup gitu.
Kita pikir api kan nggak ada kehidupan. Ternyata ini disebutkan sami'ulaha taghayyuzan. Jadi mereka mendengar kemarahannya. Berarti menggelat dan zafiro, apa namanya? Api yang meluap-luap. Jadi dari jauh ya, dari jauh neraka itu kelihatannya membaid ya, dari yang jauh kelihatan orang-orang datang. Orang-orang itu sudah mendengar gelegak. Mereka sudah mendengar kemarahan neraka itu. Siap untuk dihancurkan orang yang datang. Api cuma nyala-nyala. Ini bikin copot jantung. Ya, ini Allah menyebutkan sosok neraka itu seperti itu. Ya, ini personifikasi yang luar biasa. Begitulah Allah dalam menceritakan apa? Menceritakan bagaimana makhluk yang Dia ciptakan. Salah satunya neraka itu. Jadi bagaimana neraka itu bisa marah. Ghaizon marah, taghayyuzan dia marah, datang dari orang rombongan gitu ya, mau datang ke sini, marahnya diperlihatkan oleh neraka, apinya dinaik ke atas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana api neraka itu. Nabi mana berkata, ini salah satu hadis yang Bukhari lewat Bukhari, narukum juz'un, kata narukum juz'un, api kamu sekarang ini satu bagian. Api kamu sekarang ini satu bagian, kata Nabi. Narukum juz'un min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari api neraka. Bayangkan, narukum kata Nabi, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apa kata Nabi? Api kamu satu bagian dari 70 bagian api. Sahabat Nabi mengatakan, wahai Nabi, satu aja cukup untuk membakar kita gitu, untuk membakar semua. Kemudian Nabi melanjutkan di hadisnya, ditambah lagi 69. Kita nggak bayang bagaimana api kita aja, api di dunia ini bisa menghancurkan baja. Kalau dipanaskan hingga 1000 derajat Celcius, hancur baja itu. Ya. Apalagi 70 sab'ina juz'an, kata Nabi. Masya Allah. Kita nggak kebayang nih bagaimana nanti ya. Selamat datang nih ya dari Bekasi ya. Coba kita bisa bayangkan ya, bagaimana api itu tadi marah, menggelegak, menjuntai apinya. Melihat orang-orang yang tidak percaya bahwa akan ada pembalasan ini datang dari jauh ya. Maka nimbaid, makanya dari jauh itu udah kedengaran. Sudah terdengar api yang akan menghancurkan siapapun yang datang situ. Masya Allah. Di neraka itu hidup. Di sini bentuknya memang personifikasi. Kan dia disuruh Allah. Makanya ada orang tuh yang kalau lagi lemah ibadahnya, bakar lilin, naruh di atas tangan. Tapi jangan ikuti adegan ini. Pasti dia kamu rasain itu gimana katanya. Bahkan ada salah satu tabiin kalau nggak salah, dia
membuat lubang di apa, lubang seukuran lubang mayat ya, di kamar. Ternyata diketahui kenapa dia buat. Ya kalau saya mulai malas ibadah, saya datang ke situ, saya tiduran di situ, saya bayangkan bahwa saya sudah ada di situ, dan saya pasti minta balik ya. Saya akan minta balik untuk apa? Untuk sholat, untuk sedekah, untuk beribadah, untuk berguna bagi masyarakat, bagi orang lain, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba ya. Bersedekah, menyampaikan kekurangan orang lain kita penuhi ya. Tidak makan semua sendiri harta itu, tidak cuek dengan siapa saja gitu. Kemudian saya bangun keluar. Ketika keluar saya udah bilang, nah kamu udah dikembaliin, karena kamu udah dikembaliin, ayo semangat. Kita lanjutkan lagi di ayat ke-13 surat Al-Furqan. Silakan dibuka biar lebih berkah. Kita tetap buka Quran, kalau enggak pakai Androidnya ya. Sehingga Quran ada di sisi kita, jadi kita dapat manfaat ya. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'au hunalika subura. Dan sekarang orang-orang itu sudah dilempar ulqu minha makanan dayyiqan, ke dalam tempat yang sempit di dalam neraka. Sempit, kebayang berdesak-desakan. Makanan doyqan muqarronina, muqarronin itu dibelenggu, tangan diikat, kaki diikat, muqarronina dibelenggu, mungkin ke belakang, tidak diletakkan atau disuruh masuk, tidak dilempar. Bayang sama kita, udah nerakanya meluap-luap, marah kelihatannya, dia dilempar lagi masuk di tempat yang sempit, bukan luas. Nerakanya itu ya saya nggak begitu paham. Mungkin ada memang sengaja dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyiksa orang. Da'au hunalika suburo ya. Sebelum potongan ayat ini kita tahu ya, kita coba bahas semuanya. Ulqu minha makanan dayyiqan muqarran, dilempar ke dalam satu tempat yang sempit dan dibelenggu. Tempatnya sempit, dibelenggu, lebih berat, jauh lebih parah dibanding penjara. Kebayang penjara itu. Nah ini udah apinya membakar, marah dia, dibelenggu, berusaha melawan neraka tapi mengalahkan. Kan berusaha melawan dia. Mereka gimana caranya supaya melarikan diri dari situ? Tapi apa yang terjadi? Tetap kalah, terkapar dia selama. Ini memang surat Makiyah begitu ya. Surat Makiyah itu menguatkan keimanan. Salah satu diantaranya adalah keyakinan terhadap kalau kita bayangkan kita ada di sana. Saya sendiri nggak bisa membayangkan betapa hilang semua bentuk manusia mungkin ya. Di beberapa ayat malah disebutkan badalnahu juludan, diganti lagi kulitnya. Ketika kulitnya terbakar, badalnahu juludan, diganti lagi kulitnya. Karena kulit memang dari sisi ilmu kedokteran ya, biologi, ada saraf sensoris di sana, dan itu paling terasa sakitnya di kulit itu isyarat-isyarat sains di situ.
diganti lagi tuh kulitnya. Ya, di ayat yang mantap tadi disebutkan di hadis Nabi, sab'ina juz'an, ada 70 bagian. Kita cuma 70 bagian tuh, satu per 70 aja gitu. Apalagi kalau banyak sampai 70, satu kali aja bisa menghancurkan baja. Ya. Apa yang dilakukan penduduk neraka ini? Da'au hunalika suburo, mereka berdoa atau meminta di dalamnya suburo, kebinasaan atau kematian. Tidak ada lagi yang bisa menghilangkan penderitaan di neraka kecuali kematian. Nah, makanya mereka minta, ini perkiraan mereka, bunuh saja kami, matikan saja kami, bunuh, matikan saja kami, bunuh atau matikan saja kami sudah tidak sanggup, kira-kira begitu. Bayangkan dirantai, dibelenggu, sempit, tengah panas yang luar biasa, mungkin ditambah dengan siksaan, ya, ketika hancur badannya dibuat lagi, ya, rusak binasa dibuat lagi kulitnya ini, yang makanya disebutkan badalnahum juludan, diganti kulit yang kita banggakan ini, mungkin kita banggakan dengan kulit. Bagian dari kita bahkan mempunyai anggaran khusus untuk kulit supaya orang tertarik gitu. Udah sampai sanksi habis. Ya. Masya Allah, ini gambaran makhluk yang namanya neraka. Sampai mereka meminta apa? Meminta supaya dimatikan, bunuh saja kami mau keluar dari penderitaan yang tak terperi, penderitaan yang berulang-ulang, bunuh saja kami. Duduk neraka, orang-orang yang menyaksikan Rasulullah, orang-orang yang sebelumnya disampaikan bal kadzabu bisa, orang-orang ini tidak, malah mendustakan saat hari kematian, hari berbangkit, ya, hari akhir, hari disediakan balasan, yaumul jaza, antara balasan yang kanan atau yang kiri, ashabul yamin wa ashabul shimal, ya. Orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan dan orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kiri, ya. Sampai mereka bilang apa? Da'au hunalika suburo, mereka meminta, matikan kami, binasakanlah kami. Jemaah Kampung Taqwa dan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, di ayat ke-14, dalam keadaan meminta supaya dibunuh, dimatikan di neraka, ada yang menyatakan, apa yang menyatakan? La tada'ul yawma thuburan wahida wada'u thuburan katsira. Kata mereka, kata ini ada yang menyampaikan, pasti dari Allah Subhanahu. La tada'ul yawma thubura, janganlah kamu meminta thuburan wahida, meminta kebinasaan satu kali. Wada'u suburon katsiro, minta yang banyak, sampai ini penghinaan. Jangan minta satu kali kebinasaan gitu, kematian kamu, minta yang banyak gitu. Kalau bahasa kita, aurasa kamu gitu, kira-kira gitu. Aurasa kamu minta kematian kali, jangan sekali, minta terus yang banyak gitu. Mati terus, mati lagi. Berdasarkan sesuatu yang dia rasakan, penderitaan tak terperi di dunia neraka. Masya Allah. Makanya ketika mereka minta
matikan saya, matiin. Jangan bilang matiin sekali, berkali-kali minta Allah, atau berkali-kali mati. Tidak bisa juga untuk menghilangkan keperihan. Masya Allah. Jamaah Kampung Taqwa Asdan rahimahullah, ini bentuk penghinaan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa neraka itu hidup, neraka itu manggil-manggil, neraka itu menyala-nyala, neraka itu menyempitkan, neraka itu membelenggu, neraka itu membuat orang hangus. Kalau keterangan ini tidak membuat hati kita gentar, tidak membuat hati kita merasa lemah di hadapan Allah, terbuat dari apa hati kita? Terbuat dari apa hati kita? Kalau keterangan tentang neraka itu hidup, neraka itu memanggil-manggil, neraka itu geram, neraka itu marah, neraka itu menghancurkan, terbuat dari apa hati kita? Mudah-mudahan ini juga peringatan bagi kami, bagi saya ya. Nah, kita terus berproses minta sama Allah supaya kita terus berada dalam penjagaannya gitu, terus dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti menemui dengan yakin ada neraka, al-haq, an-naru haq, neraka itu hak, al-jannatul haq, neraka itu benar, surga itu benar, hak juga. Ya, dengan keyakinan itu kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.